Sejak diumumkan Presiden Joko Widodo pada awal Maret 2020, timbul satu musuh baru bagi bangsa dan negara, yaitu virus COVID-19 yang dinyatakan WHO adalah virus yang menyebar atau pandemi di seluruh dunia. Hingga pertengahan Agustus 2021, sudah 3.800.000 lebih orang yang terkonfirmasi pernah positif COVID-19, dan 117.000 diantaranya meninggal dunia. Pada tahun 2020, upacara 17 Agustus mulai dari Istana Negara hingga di kabupaten kota seluruhnya dilakukan secara terbatas dan secara daring. Di tahun 2021, rupanya tidak jauh berbeda. Upacara tetap dilakukan secara terbatas. Masyarakat yang berminat untuk bergabung dalam upacara kemerdekaan di Istana Merdeka dapat mendaftarkan dirinya melalui laman pandang.istana.go.id. Ada perubahan dari tahun lalu mengingat antusias dan animo masyarakat yang ingin mengikuti upacara virtual dari Istana Merdeka, maka kami memberikan kapasitas yang lebih besar lagi, kapasitas yang lebih luas lagi, agar masyarakat Indonesia dapat ikut secara langsung. Upacara terkandung dalam sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam upacara terdapat nilai mementingkan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi. Walaupun di tengah pandemi, upacara tetap bisa dilakukan secara daring. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, telah bergabung bersama kami Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas Marcelus Hernowo pagi ini. Kami akan bahas mengenai kemerdekaan di tengah pandemi. Mas Nowo, selamat pagi. Apa kabar, Mas? Sehat? Selamat pagi, sehat, salam sehat, Mbak. Iya, Mas Nowo, ini adalah tahun kedua perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia dilakukan di tengah pandemi. Meskipun begitu, rasanya rasa ingin terlibat untuk merasakan euforia dari masyarakat Indonesia nampaknya tidak kurang. Tapi lagi-lagi, semuanya harus dilakukan dengan pembatasan. Apa sebenarnya yang membuat penanganan pandemi COVID-19 ini dirasa kurang maksimal sehingga kita juga kurang maksimal juga untuk merayakan Hari Kemerdekaan ini? Tanggapan Anda, Mas? Baik, kalau kita melihat memang pandemi sudah 1,5 tahun ini di tanah air kita rasakan bersama dan mengubah banyak hal, termasuk upacara HUT RI yang harus dirayakan pada tahun ini dengan cara-cara atau tradisi yang baru seperti itu. Dan kita memang sudah berupaya maksimal dan sampai ini memang belum teratasi. Itu memang tantangan kita bersama untuk bagaimana kita bersama-sama mengatasi pandemi ini. Memang pandemi ini bukan sesuatu yang mudah kita atasi. Ada beberapa yang mengatakan bahwa pandemi ini merupakan siklus 1 abad setelah tahun 1900-an ada namanya flu Spanyol yang juga menelan banyak korban di masyarakat kita. Dan kali ini kita menghadapi COVID-19. Tetapi yang penting, pelajaran yang sangat penting dari apa yang kita alami belakangan ini adalah bahwa kita jangan pernah kehilangan optimisme sebagai bangsa. Dan kalau kita melihat bahwa antusiasme masyarakat kita untuk mengikuti upacara 17 Agustus secara daring menunjukkan bahwa kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa itu tetap terjaga. Dan kalau kita melihat juga kemarin pada waktu kemenangan ganda putri kita di Olimpiade Tokyo dengan merebut emas di ganda putri bulu tangkis juga menunjukkan bagaimana kebanggaan kita sebagai bangsa masih tetap kuat. Dan itu yang harus kita pupuk pada peringatan 17 Agustus ini menjadi momentumnya dan dalam langkah-langkah selanjutnya untuk menghadapi pandemi ini. Karena apa? Tanpa kebersamaan, tanpa kerja keras kita, dan tanpa kita sikap saling percaya, maka pandemi ini akan semakin sulit kita atasi dan semakin lama harus kita jalani. Mas Nowo, kebersamaan memang menjadi salah satu kunci bagaimana penanganan pandemi ini bisa berhasil. Kemudian jika pemerintah sudah melakukan segala upaya dengan optimal begitu, apakah ada kerjasama yang kurang yang memang harus dilakukan pemerintah dengan masyarakat? Kalau kita lihat selama ini tiga pihak besar di tanah air, yaitu pemerintah, rakyat maupun pasar atau pengusaha, semuanya sudah berusaha untuk mengatasi pandemi secara maksimal. Yang mungkin perlu dioptimalkan adalah mengorkestrasi atau supaya langkah-langkah itu saling berkaitan dan saling dalam orkestra yang lebih bagus dan yang lebih optimal, sehingga yang terjadi adalah bukan mereka sama-sama bekerja, tapi memang betul-betul bekerja sama, saling bahu-membahu, semua saling terjalin dengan baik, langkah-langkahnya lebih tertata dan lebih terkoordinir dengan baik. Itu yang mungkin menjadi PR kita bersama dan
mungkin perlu lebih kita optimalkan dalam waktu-waktu berikutnya. Dan kebersamaannya dalam 17 peringatan HUT RI itu sebesar Kudus inilah ini menjadi momentum dengan kebersamaan itu. Jadi peringatan orkestra itu sangat penting pada saat ini. Mas Nowo, jika berbicara mengenai soal penanganan ke depannya, kira-kira apa yang kemudian harus ditambah untuk supaya bisa kita bebas dari pandemi ini? Mengingat juga kemarin pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan bahwa harga untuk PCR dikurangi, dan ini kan merupakan cara-cara yang bisa menjadi semangat warga terutama dalam meraih kesembuhan di tahun depan. Apa kira-kira tambahan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga warga? Kalau kita melihat belakangan ini, kita melihat bahwa masyarakat atau masyarakat terutama di lantas bawah sudah mulai sedikit kelelahan menghadapi pandemi selama 1,5 tahun terakhir. Itu yang kita rasakan dan kita lihat dari jejak pendapat Kompas. Selain rasa kelelahan, bahwa ada sedikit soliditas yang sedikit terganggu di kalangan masyarakat, bahwa ada sedikit rasa kecurigaan atau mungkin ada pertanyaan kenapa pandemi tidak kunjung berakhir. Nah, menumbuhkan soliditas dan menumbuhkan optimisme itulah yang menjadi salah satu pekerjaan yang kita lakukan di samping pekerjaan-pekerjaan di bagian kesehatan seperti vaksinasi dan juga melaksanakan protokol kesehatan. Nah, dengan cara menumbuhkan soliditas dan menumbuhkan kebersamaan itulah yang kerja-kerja itu yang mungkin harus lebih diterima, dan itu melibatkan berbagai macam komponen masyarakat. Kalau kita berharap misalnya ormas-ormas masyarakat, ormas-ormas yang ada seperti NU, Muhammadiyah, itu mungkin bisa lebih dioptimalkan. Mereka sudah bekerja sampai saat ini, sudah optimal, tapi mungkin bisa lebih dilibatkan, lebih diberi peluang, itu menjadi lebih baik karena mereka adalah memiliki jaringan yang cukup banyak di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua juga kelompok-kelompok masyarakat sipil yang ada. Peluang-peluang kepada mereka, lalu kebersamaan mereka lah, itu juga harus kita berikan. Baik, menimbulkan atau menciptakan soliditas, menciptakan gotong royong itu menjadi stimulus utama agar memang penanganan pandemi ini terus bisa optimal dalam pelaksanaannya. Supaya memang seluruh komponen bangsa harus bersatu dan kompak agar sila persatuan Indonesia tetap terjalin dan pandemi ini bisa kita lewati bersama dengan penuh semangat. Terima kasih Mas Marcelus Hernowo, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Pagi Spesial Kemerdekaan.